Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui ilmu separuh, tetapi dia tidak mengetahui ilmu separuh yang lainnya. Kadang-kadang antum paham separuh tentang sunnah, tetapi antum tidak mengetahui sunnah yang lainnya. Antum minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Supaya sunnah yang antum pelajari bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita betul-betul sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Karena banyak orang yang tidak sadar, kita ini kadang-kadang belajar baru mengetahui separuh ilmunya itu belum tahu. Makanya antum minta hidayah kepada Allah setiap waktu, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwasanya antum sudah mengetahui semua tentang perkara sunnah. Kata siapa? Kita kadang-kadang mengetahui tentang masalah zikir, tapi kita nggak ngerti tentang bagaimana muamalah yang betul-betul bersih dari riba. Kadang-kadang ada ikhwan sudah mengetahui tentang sholat yang benar, tapi nggak ngerti bagaimana muamalah yang syubhat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian dia ngaji, dia sudah mulai paham zikir yang benar, sholat yang benar, tapi pekerjaannya syubhat, tetapi susah untuk meninggalkan. Karena apa? Dia belum paham pekerjaan yang dia ambil itu syubhat. Dia butuh hidayah, walaupun dia sudah ngaji. Kenapa? Untuk menyempurnakan pemahaman sunnah kepadanya supaya betul-betul sempurna untuknya. Berapa banyak orang yang paham muamalah, tapi ternyata sholatnya tidak benar. Bagaimana seorang akhwat kadang-kadang dia sudah belajar tahsin, karena waktunya lebih longgar daripada waktu suaminya. Tajwid, dia belajar bagaimana berhijab yang benar, tapi kadang-kadang lupa bahwasanya di dalam rumahnya itu pintu surganya siapa? Suaminya. Dia lupa pintu surganya itu adalah suaminya. Dia tidak ngerti, dia mengira bahwasanya pintu surganya itu dapat diraih di luar rumah. Salah, pintu surganya itu ada di dalam rumah. Dia betul-betul butuh hidayah untuk menyempurnakan sunnah yang dia dapatkan. Karena apa? Yang kita pelajari ini kadang-kadang baru separuh, ikhwan. Makanya kalau orang itu merasa belajar, semakin lama dia belajar, semakin merasa bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana sih proses orang itu ketika benar dalam belajar, merasa bodoh. Semakin lama semakin belajar, semakin tidak ngerti. Makanya kalau antum ditanya tidak bisa jawab, apa itu benar prosesnya berarti. Tapi biasanya itu mungkin karena memang betul-betul tidak tahu, karena tidak mau murojaah. Tapi yang benar adalah orang yang benar prosesnya jahil. Antum selama merasa jahil, antum akan belajar. Coba kalau antum merasa pinter, apa antum kemudian akan bersusah payah datang ke sini? Saya bersusah payah membaca kitab di rumah ketika habis kajian ketika malam. Kalau kita tidak merasa bodoh, ikhwan, tidak akan belajar kita. Beruntung orang yang mereka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah perasaan bodoh. Makanya para salaf itu bersyukur ketika mereka merasa bodoh. Jangan merasa pinter, baru sebentar sudah merasa pinter. Baru ngetahui ikhfa aja sombong, baru tahu ikhlap aja sombong. Istri di rumah baru tahu ikhlap aja, masya Allah, sombong sama suaminya. Wahai suamiku, kamu tahu ikhfa itu apa? Masya Allah, tidak perlu gitu bu. Suamimu itu mereka kerja, sampaikan ilmu dengan cara yang baik.